Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan membaca ayat-ayat seputar hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini munasabah dari perayaan yang mereka rayakan, ya, dari kebatilan yang seorang ketika dia mengetahui agama Nabi Isa maka dia tidak akan melihat ada keutamaan pada agama Nasara pada hari ini, ya. Nah, apa yang mereka ibadahi itu merupakan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang batil. Dan tema ini dari hal-hal yang dengannya seorang itu bisa memperkuat keislamannya, bagian dari ilmu-ilmu seputar pengetahuan tentang manhaj metode dalam beragama. Baik. Kita sudah bahas ayat yang pertama di ayat di surah Al-Baqarah juga sebelumnya. Dan sekarang kita masuk di ayat yang kedua, masih di surah Al-Baqarah juga, tepatnya di ayat di 136. Ya. Di ayat sebelumnya yang pertama sudah kita bahas, itu penjelasan tentang keutamaan dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, penjelasan keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Dan sudah diterangkan ada 8 keutamaan dari keutamaan Nabi Isa. Ya, dia adalah seorang nabi dan rasul, hamba Allah, dan beliau dikuatkan oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat. Sudah diterangkan dari mukjizatnya, ya, dia bisa membuat burung dari tanah sehingga bisa hidup, ditiupkan padanya ruh, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, mengobati penyakit, ya, lepra misalnya. Dan juga beliau di antara mukjizatnya sudah diterangkan dari nabi yang lahir tanpa ayah, dan juga bisa berbicara semenjak masih bayi. Dan dari manusia yang tidak pernah disentuh oleh syaitan semenjak lahir di muka bumi ini. Ya, itu diantara dari sebagian keutamaan dari Nabi Isa alaihissalam. Baik. Dan juga beliau dikuatkan dengan Ruh Al-Qudus yang sudah diterangkan, ya. Ya, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Dikuatkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari penafsiran yang sudah diterangkan itu adalah malaikat Jibril. Dan sebagian yang menguatkan itu adalah kitab Injil. Ya. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Pembahasan masih penjelasan dari hakikat dari agama Nabi Isa alaihissalam. Di ayat di surah Al-Baqarah ayat 136. Ini ayat yang kedua dari ayat seputar penjelasan tentang agama Nabi Isa alaihissalam. Dan sekaligus juga di sini dibahas agama Nabi dan Rasul yang lainnya. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Baik. Afwan ya, salubah.
Bukan ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baik. Terjemahan dari mana ayat? Qulu amanna billah. Katakanlah bahwasanya kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Ya, dan juga kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ya, dan al-asbat. Ya, al-asbat ini maksudnya di sini adalah keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Nanti akan diterangkan ya, insyaallah taala sebentar. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang diberikan pada Nabi Musa alaihissalam itu kitab Taurat, wa Isa itu kitab Injil. Ya, diberikan pada Nabi Isa alaihissalam yaitu kitab Injil. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa saja yang diberikan oleh Allah pada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, dan kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun di antara mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, maksudnya kepada Allah, berislam. Baik. Ini ayat penjelasan tentang agama para nabi dan rasul, termasuk agama Nabi Isa alaihissalam yang disangka oleh orang-orang Nasara dengan sangkaan yang berbeda dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, yang dikatakan tadi situ, qulu amanna billah. Katakanlah, ya, kami beriman kepada Allah. Nah, ya, ini ada ayat sebelumnya di surah Al-Baqarah juga ayat 135. Itu dari perkataan orang-orang Yahudi. Ya, sebelumnya ya. Tapi dibantah oleh Allah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasara, maka kamu akan mendapat hidayah. Ya, jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasara, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Maka dibantah oleh Allah. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi ini ayat bantahannya pada orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana mereka ya memerintah manusia ketika itu agar menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasara. Nah, dibantah oleh Allah. Bahkan yang diikuti itu bukan agama Yahudi, bukan agama Nasara, tapi agama Nabi Ibrahim. Demikianlah Nabi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, diterangkan dalam sejumlah ayat atau di sebagian ayat. Nah, setelah itu diterangkan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Qulu amanna billah. Ya, Allah perintah kepada orang-orang yang beriman ketika itu. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. Dipahami ya? Jadi ini ayat, kalau kita baca ayat sebelumnya itu akan tersambung ya dari pembahasan ini. Jadi ayat ini bantahan untuk orang-orang Yahudi dan Nasara, agama Yahudi dan agama Nasara. Baik. Tapi katakanlah, aku beriman kepada Allah. Nah, kandungan iman kepada Allah ini sudah dibahas di pembahasan akidah ya. Yang diterangkan oleh para ulama ada 4. Ya, ada 4 kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama kita mengimani akan adanya Allah, wujudnya Allah. Ya, Allah itu ada. Ini dari hal yang dimaklumi ya, secara fitrah manusia, akal sehat. Nah, yang tidak ada perselisihan di situ. Kecuali orang-orang ateis saja yang menolak akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diterangkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari iman kepada Allah, kita imani akan rububiyahnya Allah. Ya, mengimani akan rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Yaitu Allah yang Maha mencipta, yang Maha mengatur, Maha menguasai alam semesta ini kan, dan yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Itu dari makna ringkas dari beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari iman kepada Allah, kita mengimani akan uluhiyahnya Allah. Maksudnya Allah itu adalah yang berhak disembah semata, tidak ada syarikat baginya. Uluhiyah ya, kembali kepada perbuatan makhluk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir dari iman kepada Allah, yaitu mengimani akan nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkannya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Ya, namakan dirinya dalam Al-Qur'an dan sifatkan dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Nabi SAW namakan dan sifatkan Allah dalam hadis-hadisnya. Baik, itu dari mana ringkas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri maknanya adalah yang disembah atau yang diibadahi. Yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Nah, ya, ini dari mana amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan juga apa yang diturunkan kepada kami. Ini maksudnya kepada kami, kembali kepada umat Islam ya. Itu Al-Qur'anul Karim. Ya, adalah Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di sini terkandung padanya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu juga ada 4 kandungannya. Ini juga sudah kita bahas ya di pembahasan akidah di Ushul Tsalatsa. Nah, yang pertama kita mengimani bahwasanya kitab-kitab Allah itu turun ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara hak. Kemudian yang kedua dari iman kepada kitab-kitab Allah, kita mengimani bahwasanya mengimani akan nama-nama kitab tersebut. Yang ditahu namanya kita imani secara terperinci, yang tidak ditahu maka kita imani secara apa? Global. Ya, itu kan ada 5 nama kitab yang ditahu kan? Al-Quran. Yang kedua apa? Injil. Ya. Yang ketiga Taurat, Zabur. Yang keempat, yang kelima apa? Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ya. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ya. Itu suhuf dia bukan kitab ya, dia lembaran-lembaran saja yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, sebagian ulama dia mengatakan suhuf Musa itu masuk di Taurat, dan sebagian lagi yang lain mengatakan dia terpisah. Taurat lain, suhuf Musa lain. Ya, kalau dia terpisah berarti ada 6 semuanya. Ada 6. Ya, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Baik, itu yang ditahu namanya. Tidak ditahu namanya maka kita imani secara global. Ya. Kemudian yang ketiga dari iman kepada kitab Allah, yaitu kita mengimani atau kita benarkan kabar-kabarnya. Nah, dari kitab-kitab tersebut. Ini terbagi 2 ya kata para ulama. Kalau kitab terdahulu kita benarkan secara global saja. Tidak perlu kita baca. Ya, tidak perlu kita baca. Itu kan dari hal yang diharamkan. Ya,
Kita membaca kitab terdahulu walaupun dia kitab asli misalnya, Injil asli, Taurat asli, ya begitu ya. Itu tetap tidak boleh kita baca. Nabi pernah melarang Umar bin Khattab ketika melihat lembaran-lembaran Taurat di tangan Umar ketika itu. Nah, kemudian adapun kalau kitab Al-Quran yang kita miliki yang turun kepada kita, maka kita benarkan secara rinci. Ya, tidak boleh ada yang diingkari kan satu huruf pun. Ya, ini dari mana membenarkan kabar-kabar dalam kitab-kitab Allah tersebut terbagi dua tadi. Kalau kitab terdahulu itu kita benarkan secara global. Adapun kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kita umat Islam, maka kita benarkan secara rinci, ya, tanpa diingkari satu huruf pun. Kemudian yang keempat dari iman kepada kitab-kitab Allah, itu mengimani akan atau beramal dengan syariat, ya, kitab-kitab tersebut, ya, sepanjang belum dihapus, ya, sepanjang belum dihapus. Nah, ya, jadi secara global terbagi dua juga tadi itu. Kalau kitab terdahulu kita amalkan, ya, sepanjang itu memang dari hal yang diakui dalam Al-Quran. Ya kan ada syariat terdahulu kan, yang diakui dalam agama kita juga. Seperti haji misalnya kan. Haji ini kan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di agama kita ada juga haji. Nah, demikian pula khitan dari syariat Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Tapi sebagian syariat yang lain kadang dihapus, ya, maka itu tidak kita amalkan. Nah, adapun seputar Al-Quran Al-Karim jelas kita wajib beramal dengannya secara terperinci. Tidak boleh ada yang ditolak, ya. Hanya mungkin kan amalan itu kan kembali kepada hal yang wajib atau kembali kepada yang sunnah, ya. Mungkin dari global ringkasan beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kita apa? Yang pertama tadi kita imani kitab itu turun dari sisi Allah. Yang kedua kita imani nama-namanya yang ditahu. Yang tidak ditahu kita imani secara global. Kemudian tadi yang ketiga kita benarkan kabar-kabarnya. Ya, terbagi dua tadi rinciannya, ya. Dan yang keempat kita beramal dengan kandungan dari kitab tersebut sepanjang belum dihapus. Yang tadi sudah diterangkan juga terbagi dua. Adapun yang sudah dihapus oleh Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Ada syariat-syariat terdahulu yang sudah dihapus, itu tidak boleh diamalkan, ya. Dan itu ada rincian-rinciannya mungkin di pembahasan di buku yang lain. Baik. Kemudian kita kembali ke ayat yang telah kita baca. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Sudah ya. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dari ya, suhuf Ibrahim maksudnya. Ya, wa Ismail. Ya, ini masih kembali kepada suhuf Ibrahim. Dan wa Ishaq, wa Yaqub. Ini juga sama, ya. Ini masih keturunan Nabi Ibrahim semuanya. Ya. Nabi Ibrahim itu kan punya dua istri. Istri yang pertama di Mekah, istri yang kedua di mana? Filistin. Ya. Di Mekah ini kan lahir siapa? Ismail di situ kan? Ya. Di Filistin yang bernama Sarah. Kalau di Mekah tadi namanya Hajar. Kalau di Filistin namanya Sarah. Setelah lahir Nabi siapa? Nabi Ishaq. Iya, Nabi Ishaq punya anak lagi Nabi Yaqub. Begitu, ya. Baik. Wal asbat. Al asbat ini maksudnya dia keturunan dari Nabi Yaqub. Ya. Nabi Yaqub itu ada 12 anak. Ada 12 anaknya, ya. Ya, di situ masuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Itu diterangkan dalam surah Yusuf, ya. Ya, 12 anak ini terbagi dari dua istri, ya. Ya, istri yang pertama itu 10 anaknya. Istri yang kedua itulah Nabi Yusuf dan adiknya lagi. Nah, semuanya laki-laki. Semua laki-laki. Baik. Dan panjang kisahnya kan diterangkan di surah Yusuf itu. Saudara-saudaranya yang 10 orang tadi itu iri, ya. Menyimpan hasad pada Nabi
Yusuf alaihissalam. Saudara tirinya begitu maksudnya, saudara tirinya. Baik. Jadi itu dari anak Nabi Yakub. Semuanya ada 12 orang anak. Nah, dari situlah bersumber para nabi dan rasul dari Bani Israel. Ini kan kita sering dengarkan nama Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu maksudnya anak-anak Nabi Yakub. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub saja. Nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Jadi kalau sekarang itu jangan disebut Israel ya. Sebut saja Yahudi begitu ya. Agama Yahudi. Ya. Kalau Israel itu kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi beliau punya 12 anak. Jadi masing-masing ini lahir di situ para nabi dan rasul di bawahnya. Ya. Nabi Yusuf kan sudah jelas, tapi di bawah lagi daripada itu ada lagi para nabi dan rasul. Jadi kalau bangsa lainnya itu al-asbat, dia itu semacam kabilah-kabilah. Ya. Dari anak-anak Nabi Yakub tadi itu. Anak-anak Nabi Yakub, sudah lahir para nabi dan rasul. Ya. Di sini kata para ulama, ini kaidah dipegang ya. Seluruh para nabi itu kebanyakannya dari Bani Israel. Ya, para nabi itu kebanyakan dari Bani Israel kecuali 11 orang nabi. Kecuali 11 orang nabi. Ya. Yang pertama Nabi Adam. Ini kan ayah manusia kan? Jelas. Yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh kan ayah manusia juga yang kedua setelah dibinasakannya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, ya. Nabi Salih. Sudah berapa itu? Sudah 4. Kemudian di bawah Nabi Salih ada Nabi Lut, ya. Nabi Lut sudah sesama dengan Nabi Ibrahim. Sudah berapa itu? 6. Kemudian Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib ini bukan dari Bani Israel ya. Dia ini punya suku yang lain juga, suku Madian. Sudah berapa? Hah? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih. Ini kita urut ya sesuai dengan zamannya begitu. Nabi Lut, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, ya. Sudah 7 ya. Nabi Ibrahim punya anak-anak dari siapa? Ismail, Ishak, Yakub. Sudah berapa? 10. Satunya siapa? Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi semua 11. Ya. Ini selain dari Bani Israel. Ya, kalau Bani Israel kan banyak nabinya. Bukan 25 saja ya. Itu yang 25 dalam Al-Quran itu hanya penyebutan, bukan pembatasan. Jadi 11 dari yang ditahu namanya, berarti sisanya berapa? 23 begitu. Berapa? 14 kan? 14. Itu yang dari Bani Israel semuanya. Baik. Jelas ya? Dan selainnya itu dari Bani Israel juga banyak yang tidak disebut namanya, tidak diketahui. Baik. Itu kaidah dihafal ya. Nabi-nabi yang bukan dari Bani Israel, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, ya, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, dan anak-anaknya semua itu Ismail, Ishak, Yakub, dan Nabi kita Nabi Muhammad, ya, alaihi wassalatu wassalam. Jelas itu ya? Baik. Jadi dari Nabi dan Rasul. Nah, di sini akan diterangkan tadi ya sebagian. Ya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ini semua bukan Bani Israel karena Yakub itu dia Israelnya sendiri kan? Ya, anak-anaknya itu kan yang dikatakan Bani Israel. Berarti Nabi Yusuf masuk tidak Bani Israel? Nah, masuk kan? Karena dia langsung anaknya Nabi Yakub. Jelas ya? Baik. Wal asbat ini juga semua ini. Al asbat ini maksudnya tadi Bani Israel semua. Baik. Dari sinilah bersumber nanti agama Yahudi, agama Nasara. Dari situ ya. Dan Nabi Isa alaihissalam itu akhir dari Nabi dari kalangan Bani Israel. Setelah itu sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Ya, kenabian itu berpindah ke tanah Arab setelah itu ya. Ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wa ma utiya Musa wa Isa. Disebutkanlah di sini dua
orang nabi yang merupakan nabi-nabi yang besar. Ya, apa yang diberikan kepada Musa itulah Taurat, dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa. Ya, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi ya setelah mereka dari Rabb mereka. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, ini keyakinan umat Islam ya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka. Ya, jadi tidak boleh ya kita beda-bedakan para nabi dan rasul. Seluruhnya kita beriman. Ya, karena risalah mereka benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditahu dari nama-namanya kita imani secara rinci. Yang tidak ditahu kita imani secara apa? Global. Ya, jelas itu ya. Itu kan dibahas nanti di masalah iman kepada nabi dan rasul. Baik. Jadi tidak boleh kita ingkari satu nabi dan satu nabi pun. Karena ingkar pada satu nabi itu sama dengan mengingkari seluruh nabi dan rasul. Ya, baik. Jadi ini di sini juga ada bantahannya bagi orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi itu dan Nasara mereka beriman pada sebagian nabi dan rasul, kafir kepada sebagiannya. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, perkataan mereka. Ya. Nah. Ya, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kata mereka. Kami beriman pada sebagian dan kami kafir pada sebagiannya. Maka dikatakan oleh Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang-orang yang kafir ya, secara benarnya. Ya. Tidak boleh ya kita beriman pada sebagian nabi dan sebagian dan ingkar pada sebagian yang lainnya. Kalaupun seorang dia benci pada agama Yahudi, benci pada agama Nasara, tidak boleh dia benci kepada Nabi Musa dan Nabi Isa kan? Ya. Yang kita benci itu umatnya yang telah menyimpang itu, yang telah merubah agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa alaihissalam. Jelasin ya? Baik. Mungkin dari penafsiran ayat secara ringkas ya. Ya, kita simpulkan sebagian dari faedah ayat yang bisa bawakan pada malam ini. Ya. Jadi pada ayat ini sudah diterangkan tadi ya faedah pokok. Di sini penjelasan tentang agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Di sini kan disebutkan ya oleh Allah. Ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Al-Asbat tadi, cucu-cucu dari Nabi Yakub tadi itu, yang merupakan para nabi dan rasul juga setelahnya. Ya. Baik. Jadi ini faedah pokok ya, penjelasan tentang agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi agama Nabi Isa itu sama dengan agama nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Nabi Isa itu dari kaum muslimin. Ya, dari nabi yang dikatakan seorang muslim. Ya, demikian pula nabi-nabi yang lain. Baik. Dan itu nanti kita akan baca ayat-ayat yang lain mungkin di tempat yang lain ya insyaallah taala. Ya, di pembahasan masalah ini ya. Seputar dari perkataan orang-orang Hawariyun yang merupakan kaum beliau ketika itu. Mereka mengatakan amanna billahi wasyhad bi annana muslimun. Ya, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah kami dari orang-orang yang muslim. Itu perkataan orang Hawariyun. Ya, umat Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jadi ini dari hal yang harusnya kita ketahui ya. Nabi Isa itu adalah muslim. Tapi ini sudah kita terangkan juga di buku Fadlul Islam ya. Ya, ini Islam yang bermakna umum. Islam yang bermakna apa? Umum. Karena seluruh nabi dan rasul itu dasar agamanya sama. Dasar agamanya apa? Sama. Mengajak pada tauhid ya, dan menjauhi apa? Meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah beliau. Ya, menyembah ibunya misalnya kan? Tidak pernah seperti itu. Itu ada ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an ya kalau kita baca nanti. Bantahan-bantahan pada mereka orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Ya. Itu orangnya mereka yang ditugaskan untuk menangkap Nabi Isa, lalu Allah rubah mukanya ya, menjadi Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disalib. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah sebelumnya ke langit dalam keadaan hidup ketika itu. Jelas ya? Itu dari batilnya ya agama Nasara. Nah, itu dari faedah pokok ya ayat. Ayat ini juga diterangkan kepada kita faedah tambahannya. Padanya ada kewajiban beriman kepada Allah ya, tadi sudah diterangkan.
Dan juga padanya ada kewajiban beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Ya. Dan juga padanya ada penetapan ketinggian Allah. Karena dikatakan tadi apa? Unzila ilaina, diturunkan kepada kami. Jadi kalau dia diturunkan berarti dari atas ke bawah. Ya, Allah itu di atas. Jadi padanya ada penetapan ketinggian Allah. Kemudian padanya juga dari ayat ini juga diterangkan penyebutan sejumlah nama-nama Nabi dan Rasul. Tadi sudah diterangkan ini sebagian nama. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Rabb untuk Allah, ya, Mir Rabbihim. Dan juga padanya ada penjelasan akidah seorang Muslim itu. Ya, mereka tidak membeda-bedakan para Nabi dan Rasul, beriman seluruhnya. Ya. Kemudian di sini diterangkan juga dari faedah ayat, ya, seluruh Nabi dan Rasul itu adalah Muslim. Seluruhnya adalah apa? Muslim. Dan juga ayat ini juga dari faedah juga, padanya ada bantahan pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, orang Yahudi dan Nasara, padanya ada bantahan, ya. Nah, terkhusus ini orang-orang Nasara, ya, yang kita fokuskan pembahasan di sini dari hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang mereka menyembah Nabi Isa, menyembah Allah, menyembah ibunya. Ya, Nabi Isa itu bukan sembahan, tapi beliau adalah hamba Allah. Ya, utusan Allah, tidak boleh disembah. Sama dengan para Nabi dan Rasul yang lainnya. Baik, jelas ini, ya. Jadi dari ayat yang kedua, insyaallah taala cukup dari pembahasan ayat ini. Dan mungkin nanti berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah taala pembahasan buku yang kita akan yang sudah berjalan, ya. Kita hanya selingi, ya, dari pembahasan ini di sebagian hari-hari dari pelajaran kita. Baik, kita segera itu dulu dari akhir. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.